Sobat-sobatku semuanya, sebangsa dan setanah air, ada beberapa kejadian yang perlu mendapat perhatian dari kita semua, dari seluruh komponen anak bangsa, apapun sukumu, apapun agamamu, apapun dimanapun tempat kamu tinggal ya. Ini semua kejadian ini perlu mendapatkan sedikit perhatian dari kita semua. Kejadian yang terakhir setelah di Bali di Kabupaten Buleleng, kemudian yang terakhir disusul ini adalah kejadian di Kulon Progo di Yogyakarta, di daerah istimewa Yogyakarta. Di situ ada rumah doa Sasana Adirasa yang patung Bunda Maria diminta untuk ditutup oleh ormas. Ya, ormas, walaupun dia menggunakan nama-nama agama di belakangnya, ormas Islam, tapi saya lebih cenderung memanggilnya ormas saja dah. Karena ormas ini aneh. Mungkin ormas itu anggotanya beragama Islam, tetapi Islam yang seperti apa yang saya agak heran, kok karena patung Bunda Maria jadi ibadahnya itu terganggu. Itu yang agak membuat saya agak bingung sedikit ya. Dan yang lebih membingungkan lagi, patung itu ada di rumah orang lain, di tempat orang lain, kemudian diminta untuk ditutup. Nah, ini kan lucu. Hubungannya apa? Patung-patung miliknya tetangga, rumah kamu bukan di dalam situ, kok minta ditutup? Alasannya tidak bisa ibadah dengan baik. Lah ya lucu. Wong ibadah kamu sendiri kok. Ibadah tuh urusan kita dengan Tuhan, dengan Allah yang di atas. Bukan dengan sesama. Beda lagi. Memang hubungan kita dengan sesama manusia, dengan tetangga, dengan saudara, dengan apa, itu pun juga merupakan ibadah. Kita bekerja pun itu harusnya kita bekerja itu adalah ibadah. Sehingga kita bekerja dengan baik, bekerja dengan jujur, bekerja dengan maksimal, dengan penuh tanggung jawab yang penuh. Untuk siapa? Untuk mengucap syukur atas hidup kita yang telah diberikan oleh Tuhan semesta alam yang menciptakan manusia ini. Itulah ibadah. Lah sekarang ibadah kok terganggu dengan patung. Patung itu nggone meneh. Lah apa patungnya itu bisa turun jalan kemudian terus jawil kamu, kowe sik ngopo? Ngono. Wagu. Minta ditutup, dan anehnya lagi, polisi kok ya mau ikut ngawal untuk menutup. Katanya ini Bu Kapolres, ini katanya dalam siaran persnya dia mengatakan bahwa itu permintaan inisiatif pribadi dari yang punya rumah doa Sasana Adirasa Santo Yakobus. Nah, sobat-sobatku semuanya, lucu. Masa yang punya rumah menutup patung miliknya sendiri, patungnya ada di rumahnya sendiri, ada di dalam halamannya sendiri. Kok yo nutup patung kok ngundang polisi, ngundang koramil, kan aneh. Ini sesuatu yang lucu gitu loh. Kalau memang itu inisiatif pribadi, nggak mungkin lah dia memanggil polisi atau didatengin polisi, mungkin malahan disuruh nutup. Siapa tahu loh, kita nggak tahu yang pasti seperti apa ya. Tapi itu bisa saja terjadi karena diminta ormas. Ya katanya tadi di siaran persnya itu Kapolresnya mengatakan bahwa memang ada permintaan dari satu ormas sebelum dilakukan penutupan. Nah, kan titiknya di sini. Intinya kan di sini. Ternyata ada ormas yang minta supaya itu ditutup. Lah kok terus aneh, begitu viral keluar belum meledak, enggak kenapa geger semua sejagat raya, sejagat maya ya. Dari Twitter, dari Facebook, YouTube, apalagi itu udah TikTok, baru katanya atas permintaan inisiatif pribadi. Lawung lucu. Kene iso permintaane dhewe polisi teko.
lucu itu. Mestinya polisi datang itu bukan untuk menutup, mestinya mendamaikan, mencarikan solusi sambil mengatakan bahwa ini adalah ornamen atau alat ibadah di rumah ibadah saudara kita yang agamanya beda sama agama kamu. Ya ngurmati yo. Mosok ngono ditutup. Kan lucu. Ini kalau dibiarkan terus, didiamkan terus, lama-lama ini ormas ini semakin lama semakin ngawur, akhirnya berpikiran bahwa ternyata dia bisa mengatur, polisi takut, aparat penegak hukum takut, aparat keamanan takut, ya akan membabi buta nanti lama-lama. Kita lihat dan kita contohkan beberapa negara di Timur Tengah itu yang hancur itu juga gara-gara ormas sebetulnya. Yang mengatasnamakan agama ditunggangin. Agamanya baik, agamanya bagus, agamanya tidak pernah mengajarkan seperti itu, tapi dipaksakan begitu. Kafir, sesat, bidah, pateni wae, gorok lehernya, tembak, karena tidak sesuai dengan pemahaman dia yang memahami perintah agama. Sebetulnya itu manusianya, bukan agamanya. Cuman manusia ini karena diberi kebebasan oleh Yang Maha Kuasa untuk bertindak, walaupun kebebasan itu terbatas dan pada waktunya nanti dia akan diadili, tapi untuk sementara ini memiliki kebebasan dalam bertindak, akhirnya memaksakan pemahamannya kepada orang lain yang lebih lemah, yang lebih tidak tahu mungkin dengan pemahaman yang seperti dia, akhirnya membuat kacau semuanya dan negaranya hancur. Karena ormas ini yang dari tadinya hanya segelintir dibiarkan besar, akhirnya meledak. Ibarat kita taruh puntung rokok itu di kasur. Pertama memang tidak apa-apa. Lama-lama ya begitu kebakar kasurnya, kapuknya kebakar ya selesai itu. Bukan hanya kasurnya aja yang habis, serumah habis. Bukan hanya serumah, tetangga kanan, kiri, depan, belakang meluntek. Lah kalau begini nanti lama-lama negara kita pun juga akan hancur kalau dibiarkan begitu. Dan harapan kami semua rakyat Indonesia, saya berharap untuk oknum-oknum yang seperti ini segera diperlakukan dengan diambil tindakan yang tegas. Agar jangan lagi mengatasnamakan dirinya ormas yang mayoritas agamanya. Karena di sini mayoritas, di tempat lain bisa jadi minoritas. Di tempat lain yang minoritas, di tempat yang lain lagi bisa jadi mayoritas. Sehingga mohon dihilangkan kesan seolah-olah bahwa karena di lingkungan situ mayoritasnya beragama ini, jadi memang ya kita mengikuti yang mayoritas. Jangan. Kita sudah jangan lagi menggunakan nama mayoritas dan minoritas. Tetapi gunakanlah kata-kata yang lebih santun, yang lebih halus, yaitu sama-sama umat beragama. Mau 1, mau 10, mau 50, mau 60, mau 100, mau 10, sama-sama umat yang beragama. Tidak ada mayoritas, tidak ada minoritas. Karena bahkan di dunia pun, di negara A mayoritas beragama apa, tapi di negara B agamanya di negara A yang mayoritas, di sini bisa jadi minoritas. Sama seperti kita, di Pulau Jawa minoritas apa, tapi di Kalimantan berbeda, di Sumatera berbeda, di Papua berbeda, di Maluku berbeda, di Sulawesi berbeda-beda. Bahkan di dalam satu pulau pun, misalkan di Jawa, di kota ini berbeda, di kota yang lain berbeda lagi. Jadi tidak bisa lagi diatasnamakan agama mayoritas dan agama minoritas. Tetapi marilah kita sepakat, kita bersama-sama bersepakat, bersehati mengatakan bahwa kita adalah umat beragama rakyat Indonesia. Jadi tolonglah segera diambil tindakan dari Sabang sampai Merauke. Jangan biarkan ormas tertentu menguasai,
menguasai, memaksakan kehendaknya untuk membuat kekacauan. Salam NKRI, harga mati.